pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berhasil memukul mundur Munai dengan satu pukulan, lalu sosok Munai terpental dan menghantam batu dan pada saat ini banyak retakan di dalam tubuhnya. Semua orang yang mendukung Munai pada saat ini juga benar-benar terkejut. Pada saat sebelumnya mereka benar-benar dibutakan oleh cahaya yang sangat menyilaukan dan mereka tidak mengetahui apapun. Namun pada saat ini mereka dapat dengan jelas melihat sosok Munai yang tergeletak dengan sangat menyedihkan. Semua orang pada akhirnya segera kembali memandang ke arah Xiao Yan dengan api yang perlahan-lahan padam di tubuhnya. Semua orang pada saat ini memandang dengan perasaan sedikit ngeri ketika menatap ke arah Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu belasan sosok pada saat ini segera kembali tersadar dan bergegas melesat ke arah Xiao Yan. Mereka pada saat ini segera mengepung Xiao Yan dengan ekspresi yang sangat ganas, sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih terlihat cuek dan tidak panik sama sekali. Sebaliknya pada saat ini tidak ada sedikit pun ketakutan di mata Xiao Yan. Semua orang yang mengelilingi Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit gemetar melihat ekspresi yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Bagaimanapun juga Munai adalah yang terkuat di antara mereka dalam hal kekuatan, tetapi Munai benar-benar telah dipukul mundur oleh sosok Xiao Feng dalam satu kali pukulan. Meskipun mereka pada saat ini berinisiatif untuk menghantam Xiao Yan tetapi mereka juga sedikit jiper. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengambil sedikit langkah ke depan dan belasan orang juga seketika mundur. Xiao Yan sedikit tertegun ketika melihat orang-orang ini yang awalnya bertingkah sangat ganas tetapi sekarang benar-benar mundur. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya kembali melangkah maju dan belasan orang pada saat ini segera membuat jalan. Mereka membiarkan Xiao Yan melewati mereka karena sepertinya tujuan Xiao Yan pada saat ini adalah Munai. Xiao Yan pun perlahan berjalan menuju ke arah Munai yang pada saat ini masih terjebak di dinding batu. Munai berpegangan dan membuka matanya menatap ke arah Xiao Yan yang berjalan perlahan. Ketakutan dan kepanikan di matanya pada saat ini benar-benar terlihat membuat semua orang terkejut. Munai pada akhirnya segera membuka mulutnya dan berkata bahwa dirinya benar-benar telah melakukan kesalahan kepada Xiao Feng sebelumnya. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar ingin meminta maaf kepada Xiao Feng. Munai pada saat ini benar-benar ketakutan dengan serangan singkat yang sebelumnya dilesatkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berdiri di hadapan Munai dengan senyum di wajahnya. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera melihat ke telapak tangannya di mana ada 3 titik bekas luka yang terlihat jelas. Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah 3 titik tanda dari kebencian terbesar yang dimiliki oleh Xiao Feng sebelumnya. Jika Xiao Yan telah menyelesaikan dendam pribadi milik Xiao Feng sepertinya titik-titik ini akan segera menghilang. Xiao Yan pada akhirnya kembali menoleh ke arah Munai dan segera menirukan apa yang pernah dilakukan oleh Munai kepada Xiao Feng. Xiao Yan pun tersenyum sinis sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Yan mendengar Munai memiliki banyak koin roh naga di tangannya. Jika Munai menyerahkan semuanya hari ini maka Xiao Feng pada saat ini akan mengampuni nyawanya. Mendengar hal ini pupil mata dari Munai seketika tiba-tiba menyusut. Kalimat ini benar-benar terdengar sangat familiar baginya karena kalimat ini juga yang diucapkan oleh Munai kepada Xiao Feng pada saat itu. Munai pun tersenyum pahit sebelum akhirnya dirinya terbatuk 2 kali dan darah segera mengucur dari sudut mulutnya. Munai pada saat ini benar-benar terluka parah dan adegan ini tampak seperti reinkarnasi tetapi dengan protagonis yang telah tertukar. Xiao Yan pada saat ini masih menirukan nada bicara dari Munai dan berkata bahwa dirinya akan memberi Munai 3 tarikan nafas. Munai bisa segera berpikir dan memutuskan apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Munai. Xiao Yan pada saat ini masih terus mengucapkan apa yang pernah dikatakan oleh Munai kepada Xiao Feng. Semua perkataan ini benar-benar persis dengan apa yang dikatakan oleh Munai sebelumnya. Munai pada akhirnya hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya sebuah kartu segera muncul di tangan Munai. Xiao Yan pada akhirnya segera mengangkat tangannya untuk menerima 5.000 koin roh naga yang berada di kartu Munai.
Setelah itu Xiao Yan lanjut berkata bahwa dengan nilai ini hal tersebut benar-benar tidak cukup untuk menebus nyawa Moon Nai. Moon Nai pun pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya hanya punya segitu banyak di tangannya. Seperti yang Xiao Feng tahu, berlatih di aliansi Dosian sangat membutuhkan sumber daya, oleh karena itu pada saat ini hanya itulah jumlah yang dimiliki oleh Moon Nai. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya kembali menatap ke arah telapak tangannya. Pada saat ini masih ada 3 titik hitam di tangan Xiao Yan dan Xiao Yan segera menyadari sesuatu. Tampaknya pada saat ini meskipun Xiao Yan telah membalas apa yang dilakukan oleh Moon Nai, titik hitam ini masih belum menghilang. Xiao Yan pada akhirnya berpikir tampaknya jika untuk menghilangkan titik tersebut maka Xiao Yan harus membunuh Moon Nai. Pada akhirnya nyala api pada saat ini segera kembali menyala di tangan Xiao Yan. Setelah itu api ini pun seketika mengembun menjadi teratai api fearless. Niat membunuh juga pada saat ini segera muncul di mata Xiao Yan ketika Xiao Yan kembali menatap ke arah Moon Nai. Sementara itu Moon Nai pada saat ini juga merasakan niat membunuh yang datang dari Xiao Yan. Moon Nai pada akhirnya segera bertanya apa yang ingin dilakukan oleh saudara Xiao Feng. Dirinya telah memberinya koin roh naga dan apakah dirinya pada saat ini akan menarik kembali kata-katanya? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya segera lanjut mulai berbicara. Xiao Yan berkata, bukankah ini adalah trik yang sering digunakan oleh senior Moon Nai? Terlebih lagi bukankah yang memiliki keputusan akhir adalah orang pemenang? Selain itu menurut Xiao Feng pada saat ini senior Moon Nai benar-benar tidak bisa mengalahkan Xiao Feng. Tampaknya aliansi Dosian pada saat ini benar-benar telah membuang banyak sumber daya untuk sampah seperti senior Moon Nai. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini bukankah lebih baik bagi Xiao Feng untuk menghilangkan sampah yang berserakan di aliansi Dosian? Oleh karena itu pada saat ini tolong maafkan Xiao Feng karena senior Moon Nai benar-benar harus mati. Moon Nai pun segera menggertakkan giginya dan matanya pada saat ini tiba-tiba menjadi merah. Dadanya yang cekung pada saat ini mulai pulih dengan sangat cepat. Aura yang awalnya tertekan juga mulai melonjak dan pada saat ini Moon Nai benar-benar kembali bangkit. Menyadari hal tersebut Xiao Yan yang hendak melemparkan teratai api juga pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yan merasakan sesuatu yang aneh sebelum akhirnya tubuh Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba mundur. Xiao Yan segera menatap ke arah sosok Moon Nai yang pada saat ini segera bertransformasi. Tubuhnya menjadi semakin besar dan pada saat ini sosok Moon Nai benar-benar tampak terlihat seperti serigala. Moon Nai yang terlihat seperti manusia serigala pada saat ini segera menatap tajam ke arah Xiao Yan. Tampaknya pada saat ini Xiao Yan benar-benar telah mendorong Moon Nai hingga pada batasnya dan harus membayar semua ini dengan nyawanya. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan berpikir bahwa Moon Nai ini hanya seorang tahap awal dari Dosian Bintang 9. Tentu saja dengan kekuatan milik Xiao Yan pada saat ini masih akan dapat dengan mudah untuk mengalahkan Moon Nai. Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan Xiao Yan pada saat ini masih tampak terlihat sangat tenang. Sementara itu di sisi lain Moon Nai pada saat ini benar-benar tidak ingin membuang-buang banyak waktu. Dirinya mulai berteriak tajam ke arah Xiao Yan dan sumber origin abadi pada saat ini seketika melonjak. Awan yang berada di sekitar juga pada saat ini bergejolak dan cakar besar meraung turun dari udara ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih acuh tak acuh dan Xiao Yan hanya mengangkat jarinya sedikit. Xiao Yan segera mendengar suara gemuruh di awan dan seberkas guntur pada saat ini segera melesat di antara awan. Cahaya guntur ini pada akhirnya segera membombardir cakar yang baru saja dilesatkan oleh Moon Nai. Dalam waktu sekejap cakar dari Moon Nai ini benar-benar dihancurkan dan Moon Nai pada saat ini segera terbang menjauh. Melihat hal tersebut pada saat ini petir yang berkeliaran di langit segera ditarik oleh Xiao Yan sebelum akhirnya petir tersebut segera mengembun menjadi tombak. Tanpa banyak basa-basi Xiao Yan pada saat ini segera melemparkan tombak tersebut ke arah Moon Nai. Kilatan guntur pada saat ini benar-benar melesat dengan sangat cepat ke arah Moon Nai. Dalam sekejap mata pada akhirnya tombak ini benar-benar langsung menusuk perut dari Moon Nai.
sosok Munai benar-benar tidak bisa berkutik dan pada saat ini hanya bisa terus mundur dan terus meraung ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini di sisi lain tidak ingin membuang banyak waktu untuk bertempur bersama dengan Munai. Xiaoyan ingin menyelesaikan pertempuran ini sesegera mungkin dan Xiaoyan segera mengeluarkan telapak tangannya. Kekuatan yang dahsyat dari telapak Xiaoyan pada saat ini benar-benar segera membuat Munai terpana. Selain itu yang terpenting pada saat ini ada beberapa benang hitam yang tidak terhitung jumlahnya yang mulai melilit di depan mata Munai. Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini melesatkan lingkaran cahaya dari di matanya. Hal itu kembali membuat Munai pada saat ini seketika buta untuk sementara waktu. Munai pada saat ini benar-benar sangat panik dengan serangan yang baru saja dilesatkan oleh Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini benar-benar tidak bisa melihat apapun dan dirinya hanya bisa menggertakkan giginya. Namun setelah beberapa tarikan nafas pada akhirnya penglihatan Munai pada saat ini segera kembali. Namun baru saja Munai bisa melihat sekeliling pada saat ini keterkejutan kembali melonjak di matanya. Tiba-tiba Munai menunjukkan kepalanya dan 2 butir tetesan darah segera mengucur dari sudut matanya. Dirinya pada saat ini seketika juga melihat tubuhnya yang benar-benar telah terputus di bagian pinggang. Sayatannya benar-benar terlihat sangat rapi dan pada saat ini cairan merah marjan tiba-tiba muncrat. Munai pada akhirnya dengan keras segera mengeluarkan banyak tegukan cairan merah. Aura Munai perlahan-lahan menghilang dan Munai pada saat ini benar-benar merasakan kematian di hadapannya. Bersamaan dengan Munai yang pada saat ini benar-benar telah terjatuh Xiaoyan segera mengangkat telapak tangannya dan melihat 3 titik hitam di telapak tangannya. Pada saat ini Xiaoyan bisa melihat hanya tersisa 2 titik hitam dan Xiaoyan menghela nafas. Satu dari kebencian Xiao Feng benar-benar telah dituntaskan oleh Xiaoyan dan pada saat ini hanya tinggal 2 permasalahan yang harus dihadapi oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya bergumam di dalam hatinya bahwa salah satu keinginan lama dari Xiao Feng telah terpecahkan. Karena Xiaoyan telah menggunakan tubuh dan jiwa Xiao Feng maka Xiaoyan akan membantu Xiao Feng mendapatkan kembali kebenciannya satu persatu. Pada saat ini yang tersisa dari kebencian Xiao Feng adalah wanita gemuk yang sangat jelek yang sebelumnya ditemui oleh Xiaoyan. Sementara itu yang lainnya adalah sosok orang yang secara misterius menyedot Xiao Feng ketika bertugas dari aliansi Dosian. Xiaoyan pada saat ini masih belum bertemu dengan sosok yang menyedot kekuatan Xiao Feng dan yang lainnya pada saat itu. Oleh karena itu pada saat ini sepertinya target Xiaoyan adalah wanita gemuk yang Xiaoyan temui sebelumnya. Tetapi dari pertemuan singkat itu Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa ada sesuatu fluktuasi besar yang datang dari wanita gemuk tersebut. Oleh karena itu sebelum Xiaoyan bertindak Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus mengetahui informasi lebih detail mengenai sosok wanita tersebut. Xiaoyan pada akhirnya menekan semua pemikirannya ini sebelum akhirnya Xiaoyan kembali menatap ke arah mayat dari Munai. Xiaoyan pada saat ini segera mengambil cincin penyimpanan yang dimiliki oleh Munai. Meskipun sebagian besar sumber daya di dalam cincin ini tidak berguna bagi Xiaoyan, namun Xiaoyan berpikir mungkin mereka akan berguna suatu hari nanti jika disimpan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya setelah pertempuran ini gunung di sini benar-benar menjadi sunyi. Semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan penuh kengerian. Xiaoyan juga berbalik ke arah orang-orang yang mengikuti Munai sebelumnya dan Xiaoyan pada saat ini segera berbicara perlahan. Xiaoyan bertanya apakah ada di antara mereka yang pada saat ini ingin dikubur bersama dengan Munai. Begitu kata-kata ini keluar perlahan dari mulut Xiaoyan semua orang benar-benar gemetar. Mereka telah melihat kematian tragis dari Munai dan wajah mereka pada saat ini tiba-tiba menjadi pucat. Pada akhirnya mereka hanya bisa menundukkan kepala masing-masing dan bahkan tidak berani menatap Xiaoyan. Melihat semua orang yang pada saat ini tidak berani membuat masalah Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk berhenti banyak basa-basi. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya bergerak dan duduk bersila di platform yang paling dekat dengan puncak gunung ketujuh.
Xiao Yan pun perlahan-lahan segera menutup matanya dan pada saat ini Xiao Yan bersiap untuk menyerap sumber origin abadi. Xiao Yan tahu bahwa kekuatannya masih jauh dari cukup karena saat menghadapi aliansi Dosian Xiao Yan benar-benar bisa merasakan banyak aura kuat yang tersembunyi di dalamnya, terutama jika Xiao Yan ingin berhadapan dengan sosok yang bergelar yang mulia. Xiao Yan benar-benar harus memiliki kekuatan yang cukup. Dari informasi yang didapatkan oleh Xiao Yan, surga ke-9 ini dipimpin oleh Yang Mulia yang bernama Jie. Dikatakan bahwa kekuatannya juga benar-benar sekuat seorang dogat. Oleh karena itu jika Xiao Yan ingin menjadi penguasa istana berikutnya maka Xiao Yan harus berhadapan dengan Jie. Memikirkan mengenai Xiao Yan yang harus bertempur bersama dengan Jie, Xiao Yan pada saat ini memiliki sedikit kekhawatiran. Xiao Yan masih sedikit khawatir selama pertempuran bahwa keterampilan bertarung Xiao Yan akan dikenali, tetapi meskipun begitu Xiao Yan juga telah mendengar berita bahwa semua orang yang bertempur di bintang Hongmeng hampir semuanya musnah, terlebih lagi Xiao Yan juga tidak bertarung dengan sangat sengit ketika di bintang Hongmeng. Dengan begitu sebagian besar metode Xiao Yan benar-benar belum pernah dilihat oleh siapapun. Bahkan mereka yang pernah melihat metode Xiao Yan semuanya benar-benar telah jatuh di bawah tangan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas setelah memikirkan semua ini. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk terus-menerus menyerap sumber origin abadi yang berada di sini. Sumber origin abadi yang seperti awan pada saat ini dalam waktu sekejap segera melonjak ke dalam tubuh Xiao Yan. Perasaan ini membuat Xiao Yan merasa sangat nyaman dan itu hanyalah sumber origin abadi dari gunung ke-7, masih ada gunung ke-8 dan ke-9 oleh karena itu Xiao Yan berpikir tentu saja sumber energinya pasti akan lebih murni. Sumber origin abadi ini masih terus mengalir ke dalam tubuh Xiao Yan dengan gila-gilaan. Bintang 9 di dantian Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin bersinar terang dan sepertinya jarak Xiao Yan ke tingkat dogat masih cukup lumayan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini masih terus-menerus menyerap sumber origin abadi dan sosok Xiao Yan tampak seperti jurang maut yang menyerap segalanya yang berada di sekitarnya. Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga perlahan merasakan ada aliran aneh di dalam origin abadi ini. Meskipun hal tersebut dapat dirasakan dengan samar-samar, Xiao Yan tahu bahwa origin aneh ini adalah perubahan kualitatif lainnya dari origin abadi. Xiao Yan berpikir bahwa ini adalah tanda-tanda ketika seseorang akan menerobos Dosian. Keadaan ini baru diketahui oleh Xiao Yan karena di dalam sumber origin di dalam kabut energi yang diserap oleh Xiao Yan pada saat ini ada juga sumber origin dewa yang lebih murni dan kuat jika dibandingkan dengan sumber origin abadi. Inilah sumber energi yang aneh yang sebelumnya dirasakan oleh Xiao Yan dan membuat Xiao Yan merasa sangat takjub. Pada saat ini meskipun Xiao Yan merasakan adanya sedikit sumber origin dewa, namun efek dari energi ini benar-benar di luar dugaan Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini tercengang. Pada saat ini barulah Xiao Yan menyadari perbedaan kekuatan besar di antara Dosian bintang 9 dengan dogat. Xiao Yan pada saat ini benar-benar mengagumi sumber origin yang berada di aliansi Dosian. Meskipun Xiao Yan membenci aliansi Dosian tetapi hal seperti ini benar-benar tidak bisa luput dari rasa kagum Xiao Yan. Sudut mulut Xiao Yan pun sedikit terangkat dan berpikir bahwa aliansi Dosian ini benar-benar tempat yang sangat baik bagi Xiao Yan untuk berlatih. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan benar-benar harus memanfaatkan sumber daya ini dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya pikiran Xiao Yan pun kembali tenggelam dalam proses kultivasi seorang diri. Tidak ada seorang pun di sekitar Xiao Yan karena kelompok yang sebelumnya mengikuti Munai benar-benar sudah lama menghilang dan pergi. Sementara itu pada saat yang sama di kuil kuno Yang Mulia Ratu mengirim banyak orang untuk mencari berita tentang rekan-rekan Xiao Yan. Di antara mereka ada 3 dewa, Rancang dan Ye Feiyu yang bergabung dengan tim pencari. Pada saat ini di paviliun ada Keyun dan Yang Mulia Ratu yang sedang sedikit berbincang-bincang. Keyun pada saat ini segera berkata bahwa ada puluhan ribu kekosongan di jalur lubang cacing ini.
jika ada di antara mereka yang cukup beruntung untuk bisa bertahan hidup, mereka semua pasti akan tersedot ke dalam kekosongan tertentu, namun peluang untuk bertahan hidup hampir nol dan mereka pada saat ini hanya bisa berdoa untuk mendapatkan hasil terbaik. Namun meskipun begitu, pada saat ini ada sedikit kekhawatiran di benak dari Keyun. Keyun khawatir dengan pencarian seperti ini hal tersebut akan meningkatkan beberapa bahaya yang tidak diperlukan. Mendengar hal tersebut, Sang Ratu pada saat ini segera mulai berbicara perlahan. Sang Ratu berkata bahwa jika ada bahaya maka bahaya tersebut pastilah akan ditimbulkan oleh saudara ke-9 sendiri. Mendengar hal tersebut, Keyun pun menunjukkan keraguan dan kebingungan sebelum akhirnya segera bertanya kepada Sang Ratu. Keyun bertanya apa yang pada saat ini dimaksud oleh Yang Mulia Ratu. Identitas dari saudara ke-9 ini memang agak aneh dan dengan temperamennya dirinya benar-benar ingin tahu sebenarnya siapakah identitas sebenarnya dari saudara ke-9. Keyun pun merenung sejenak sebelum akhirnya Keyun pada saat ini segera teringat bahwa dirinya telah memberi beberapa harta bersama dengan Liuer kepada Xiaoyan. Pada akhirnya Keyun pun menceritakan hal tersebut kepada Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu pun tersenyum sedikit dan mengangguk setelah mendengar perkataan dan pertanyaan yang dilontarkan oleh Keyun. Pada akhirnya Yang Mulia Ratu pun segera berkata bahwa untuk pertanyaan dari Keyun tentu saja saudara ke-9 adalah reinkarnasi asli dari Yang Mulia, bahkan temperamen yang dimiliki oleh saudara ke-9 juga benar-benar sangat mirip dengan Yang Mulia. Keyun pun seketika terdiam dan ragu-ragu untuk berbicara. Melihat ekspresi Keyun ini, Yang Mulia Ratu kembali tersenyum dan berkata bahwa Keyun telah menebaknya dengan benar. Keyun pada akhirnya semakin ternganga sebelum akhirnya tanpa sadar segera bertanya apakah saudara ke-9 benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia. Mata Keyun pada saat ini menyusut tajam dan wajah Keyun benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Keyun sebenarnya sudah membuat tebakan sebelumnya mengenai identitas dari Xiaoyan, namun tetap saja tebakan itu hanyalah sebuah tebakan di benak Keyun. Namun dengan jawaban tegas dari Sang Ratu, hal tersebut membuktikan tebakan Keyun memang benar. Hasil ini benar-benar membuat Keyun sangat terkejut dan pada saat ini Keyun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Hal itu dikarenakan Keyun juga merupakan salah seorang yang berasal dari zaman yang sama dengan Yang Mulia. Dirinya telah melihat Yang Mulia dengan matanya sendiri, oleh karena itu dirinya tahu betul bahwa Yang Mulia adalah keberadaan terkuat di 3000 alam. Namun ketika dirinya melihat Xiaoyan pada saat itu dirinya benar-benar tidak melihat sosok Yang Mulia. Dirinya pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan menerima kenyataan bahwa sosok dari saudara ke-9-nya adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Sementara itu di sisi lain Sang Ratu segera berkata bahwa keberadaan dari kuil kuno adalah untuk menunggu reinkarnasi dari Yang Mulia kembali. Selain itu hidup dari saudara ke-9 ini adalah kesempatan terakhir bagi Yang Mulia untuk bereinkarnasi. Dengan begitu maka mereka harus berusaha sekuatan naga untuk membantunya dan menemukan pasangannya. Mereka tidak boleh menyerah meskipun secerca harapan masih sulit untuk dilihat. Hal itu dikarenakan bagi saudara ke-9 yang terpenting bukanlah nyawanya melainkan nyawa dari orang-orang terdekatnya. Keyun pada saat ini kembali tersadar sebelum akhirnya sosoknya segera menganggukkan kepalanya. Keyun pada akhirnya segera kembali lanjut berbicara dengan tersenyum masam. Keyun berkata, tetapi dengan aliran lubang cacing yang bergejolak kemungkinan beberapa dosian untuk bertahan hidup hampir tidak ada. Yang Mulia Ratu pun kembali tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa memang tidak mungkin bagi orang lain. Tetapi tentu Keyun percaya bahwa Xiaoyan pernah menjadi orang terkuat di 3000 alam, segalanya sangat mungkin terjadi baginya dan sekarang situasinya sama saja. Xiaoyan berusaha untuk melindungi 3000 alam ini dan langit dari 3000 alam ini juga akan melindungi keinginan Xiaoyan. Keyun pun tertegun sejenak sebelum akhirnya bersamaan dengan hal tersebut ada kupu-kupu ringan yang terbang perlahan. Kupu-kupu ini segera menghampiri Sang Ratu sementara Sang Ratu segera mengangkat tangannya. Kupu-kupu ini pun segera mendarat di tangan Yang Mulia Ratu dan kupu-kupu ini adalah informasi yang dikirimkan untuk Yang Mulia Ratu. Melihat hal ini Keyun yang menyadari hal tersebut juga buru-buru bertanya apakah ada sebuah berita.
Yang Mulia Ratu pun sedikit mengangguk dan pada saat ini segera berkata bahwa mereka telah menemukan seseorang bernama Long Yi, tetapi dirinya telah terluka dengan sangat parah dan Rancang sedang membawanya dalam perjalanan pulang. Keyun pada saat ini mendecakkan lidahnya berkali-kali karena tidak menyangka masih ada seorang Dosian yang bisa bertahan hidup. Keyun pun tanpa sadar bergumam bahwa masih ada orang yang bisa bertahan dalam turbulensi lubang cacing ini, bahkan seorang Dogat jika berhadapan dengan turbulensi seperti itu benar-benar akan menderita kerugian yang besar atau bahkan kematian. Dirinya pada saat ini benar-benar tidak menyangka seorang Dosian bisa bertahan hidup di turbulensi tersebut. Mendengar hal tersebut Yang Mulia Ratu pun lanjut berkata bahwa garis keturunan anak ini sangat kuat, dirinya adalah salah satu yang terkuat di antara garis keturunan binatang ajaib, tetapi meskipun begitu dirinya belum sepenuhnya dewasa dan Yang Mulia yakin bahwa dirinya dapat bertahan hidup karena garis keturunannya. Selain itu Rancang juga menemukan Long Yi di tanah bangkai binatang-binatang, dengan begitu pasti Ling Yi telah diselamatkan oleh monster yang kuat, namun Yang Mulia Ratu pada saat ini masih ingin tahu monster kuat macam apakah yang bisa bertahan di dalam turbulensi, bahkan seorang Dogat pun akan kesulitan menyelamatkan orang dari turbulensi lubang cacing. Jika begitu permasalahannya bukankah kekuatan dari monster ini benar-benar sangat kuat dan misterius? Mendengar hal tersebut Keyun pada saat ini hanya bisa terdiam dan menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian Keyun pada saat ini teringat sesuatu yang diucapkan oleh Xiao Yan. Keyun teringat bahwa pada saat sebelumnya Xiao Yan benar-benar berniat untuk menyelamatkan istrinya. Pada akhirnya Keyun segera berkata kepada Yang Mulia Ratu bahwa saudara ke-9 tampaknya telah memiliki beberapa istri. Wajah sang ratu tiba-tiba menjadi pucat dan alisnya pada saat ini berkerut ketika mendengar informasi dari Keyun. Sang ratu pun tanpa sadar segera bertanya dengan serius apakah ini serius. Keyun pun buru-buru mengangguk dan Keyun merasakan sedikit kengerian ketika melihat ekspresi sang ratu. Wajah Keyun pada saat ini menjadi sangat muram melihat sang ratu yang menampilkan keterkejutan. Ini bukanlah ekspresi yang pernah dilihat oleh Keyun sebelumnya dan Keyun pada saat ini benar-benar merasa khawatir. Namun saat berikutnya sang ratu pada akhirnya menghela nafas dan tersenyum. Sang ratu lanjut berkata bahwa bocah ini benar-benar tidak berubah sama sekali. Dirinya masih saja menjadi seorang playboy tetapi meskipun begitu sang ratu menyukainya. Mendengar hal tersebut ekspresi Keyun pada saat ini berubah 180 derajat dan Keyun hanya bisa terdiam. Keyun benar-benar tidak menyangka bahwa sang ratu pada saat ini tidak marah. Keyun pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang sedang dialami oleh sang ratu dan Keyun berpikir sebaiknya pada saat ini dirinya segera pergi. Pada akhirnya Keyun segera menangkupkan tangannya ke arah sang ratu dan segera mengundurkan diri untuk pergi. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih berlatih sebelum akhirnya Xiao Yan membuka matanya. Setelah itu Xiao Yan segera menatap ke arah sumber origin abadi di Gunung ke-8. Namun pada saat ini waktu untuk memasuki pegunungan sumber roh benar-benar sudah hampir habis. Setiap kali seseorang masuk membutuhkan 1000 koin roh naga tetapi hal tersebut hanya untuk waktu 15 hari. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tidak berdaya. Dalam waktu 15 hari ini dapat dikatakan Xiao Yan telah mendapatkan energi untuk tubuhnya dalam jumlah yang minim. Xiao Yan membutuhkan lebih banyak waktu tetapi Xiao Yan tersadar bahwa waktu ini juga dibeli dengan koin roh naga. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini berpikir selain Xiao Yan harus meningkatkan kekuatannya, Xiao Yan juga pada saat ini harus mencari sumber pemasukan untuk bisa terus berlatih. Di tengah-tengah pemikiran Xiao Yan ini pada akhirnya waktu pelatihan Xiao Yan habis dan sosok Xiao Yan segera diteleportasi ke tempat Xiao Yan pertama kali masuk. Begitu sampai Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas menatap ke arah gunung yang sebelumnya Xiao Yan injak. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya merenung bahwa Xiao Yan pada saat ini memiliki 9.000 koin roh naga di tangannya. Hal itu memungkinkan Xiao Yan untuk berlatih di pegunungan sumber roh lebih dari 100 hari.
Namun meskipun begitu Xiao Yan juga menyadari bahwa ini benar-benar jumlah yang tidak cukup bagi Xiao Yan berlatih, oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini memantapkan hati bahwa Xiao Yan harus mencari peluang untuk bisa menghasil uang, hanya dengan cara seperti itulah Xiao Yan benar-benar akan bisa melanjutkan pelatihannya di aliansi Dou Xian untuk bisa mendapatkan janda pirang yang aduhai lagi.